Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Mikaila, selamat jumpa dengan kami dari kelompok 4 pembelajaran ekonomi kelas 11.5 SMA Negeri 4 Kota Bandung. Pembelajaran materi ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis badan usaha, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Mari kita mulai. Nah, sekarang kita mulai dengan membahas badan usaha milik negara atau BUMN. Mari kita lihat lebih jauh tentang apa sih itu BUMN dan bagaimana peranannya dalam perekonomian yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha yang modalnya dimiliki negara, baik seluruhnya maupun sebagian. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003, BUMN dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan umum, Perum yang 100% modalnya dimiliki negara dan bertujuan melayani kepentingan serta mencari keuntungan. Contoh Perumnya itu ada Penggadaian, Perum Damri, dan Perum Peruri. Yang kedua ada Perum Perseroan, di mana minimal 51% modalnya dimiliki negara, dengan tujuan utama memperoleh laba. Contohnya ada PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, dan Bank BRI. Baik, masuk kepada pembahasan selanjutnya adalah perbedaan antara Perum dan Persero. Ada 3 hal perbedaan utama. Yang pertama adalah modal. Modal Perum sepenuhnya dimiliki oleh negara, sedangkan modal Persero minimal 51% adalah dimiliki oleh negara. Lalu yang kedua adalah tujuan. Perum berfokus pada pelayanan publik, sedangkan Persero bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu yang ketiga adalah bidang usaha dan status pegawai. Perum berfokus pada jasa vital masyarakat, sedangkan Persero berfokus pada jangkauan yang lebih luas. Status pegawai pada Perum berstatus pegawai negara, sedangkan status pegawai pada Persero sebagai berstatus pegawai swasta. Nah, kita telah membahas BUMN secara mendalam. Sekarang, mari kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Apa sih perbedaan utama dari BUMN dan BUMD? Dan bagaimana peran BUMD dalam ekonomi masyarakat daerah? Simak penjelasan berikutnya oleh rekan saya, yaitu Abian. Baik, selanjutnya Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, bertujuan meningkatkan perekonomian daerah. Contohnya di Kalimantan Barat ada PT Jamkrida yang meminjamkan kredit UMKM, PT Bangkalbar, dan PDAM Tirta Khatulistiwa di Pontianak. Setelah memahami BUMN dan BUMD, mari kita masuk ke badan usaha terakhir bersama rekan saya Arika, yaitu Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS ini memiliki peran penting dan unik dalam perekonomian di Indonesia. Yuk kita simak video lebih lanjut. Lalu yang terakhir kita akan membahas badan usaha milik swasta, yaitu BUMS. BUMS adalah suatu usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta. BUMS terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Dari masing-masing 4 tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan dikelola oleh satu orang atau individu seperti usaha kecil. Lalu yang kedua ada firma, yaitu kerjasama dengan tanggung jawab setiap anggota. Dan yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer. CV ini ada sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif ini mengelola usaha.
Lalu yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, yaitu badan hukum yang modalnya berupa saham. Contohnya seperti PT Indofood dan perusahaan teknologi seperti Samsung dan Apple. Tadi kita telah membahas BUMN, BUMD, dan BUMS secara mendetail. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita ke subbab berikutnya, yaitu koperasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Naila. Mari kita simak dengan baik. Baik, masuk kepada materi selanjutnya adalah koperasi. Nah, apa sih itu koperasi? Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama oleh sekelompok orang. Anggotanya bisa siapa saja nih, mulai dari tetangga, teman sekolah, atau bahkan keluarga. Tujuan utama dalam koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama, meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu sesama, serta ikut membantu tatanan perekonomian nasional nih dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila tentunya. Adapun sumber permodalan koperasi, yang pertama adalah modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan modal pinjaman. Lalu ada juga nih SHU yang diberikan kepada seluruh anggota, tergantung dalam jumlah simpanan, jumlah transaksi, dan menjabat sebagai apa di koperasi tersebut. Adapun contoh-contoh koperasi, terdapat 3 contoh koperasi. Yang pertama adalah koperasi sekolah yang menjual alat tulis, makanan ringan, atau seragam. Lalu yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yang dimana meminjamkan uang kepada anggota dengan bunga yang ringan. Lalu yang ketiga adalah koperasi produsen, menjual hasil pertanian dan kerajinan tangan anggota. Nah, teman-teman, kita bersama-sama sudah membahas mengenai mulai dari BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Agar kita lebih paham, mari kita simak pengerjaan soal sisa hasil usaha oleh Irfa. Dan setelah itu, kita akan membahas kepada bab selanjutnya, yaitu adalah manajemen. Baik, kita akan membahas tentang cara menghitung SHU atau sisa hasil usaha dalam koperasi. SHU adalah keuntungan yang dibagikan kepada anggota koperasi sesuai kontribusi mereka. Dengan menghitung SHU, anggota bisa tahu berapa bagian keuntungan yang mereka dapatkan dari koperasi. Nah, mari kita mulai dengan penjelasan rumusnya. SHU dalam koperasi biasanya dibagi berdasarkan 2 hal utama, yaitu jasa usaha dan jasa simpanan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, jasa usaha. SHU dari jasa usaha dihitung berdasarkan seberapa banyak transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi. Rumusnya adalah sebagai berikut. SHU, jasa usaha anggota, sama dengan transaksi anggota dibagi dengan total omset kali total SHU jasa usaha. Artinya, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh anggota, semakin besar pula bagian SHU yang diperoleh oleh jasa usaha. Selanjutnya, kita punya jasa simpanan. Bagian ini dihitung berdasarkan simpanan anggota di koperasi. Rumusnya adalah SHU jasa simpanan anggota sama dengan simpanan anggota dibagi dengan total simpanan dikali total SHU jasa simpanan. Jadi, semakin besar simpanan anggota di koperasi, semakin besar pula SHU yang diperoleh dari jasa simpanan. Untuk mengetahui total SHU yang diterima oleh seorang anggota, kita cukup menjumlahkannya menjadi 2 komponen tadi. Untuk mengetahui total SHU yang diterima oleh seorang anggota, kita cukup menjumlahkan kedua komponen tadi. Maka rumus akhirnya adalah total SHU anggota sama dengan SHU jasa usaha anggota ditambah SHU jasa simpanan anggota. Untuk lebih memahami cara menghitung SHU, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Koperasi Bintang Sejahtera memiliki SHU sebesar Rp20 juta dengan alokasi 40% untuk jasa usaha dan 40% untuk jasa simpanan.
Omset penjualan koperasi adalah 160 juta rupiah dan total simpanan anggota adalah 104 juta rupiah. Ibu Heni memiliki simpanan 6 juta rupiah dan pernah melakukan pembelian sebesar 4 juta rupiah di koperasi. Berapa SHU yang diterima Ibu Heni? Mari kita pecahkan langkah demi langkah. Langkah pertama, hitung jasa usaha dan jasa simpanan. Jasa usaha sama dengan 40% dari SHU sama dengan 0,4 kali 20 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah. Jasa simpanan sama dengan 40% dari SHU sama dengan 0,4 dikali dengan 20 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah. Langkah kedua, hitung persentase pembelian Ibu Heni. Persentase pembelian sama dengan pembelian Ibu Heni dibagi total omset dikali 100%. Sama dengan 4 juta dibagi dengan 160 juta kali 100%. Sama dengan 2,5%. Langkah ketiga, hitung SHU dari jasa usaha untuk Ibu Heni. SHU jasa usaha sama dengan 2,5% dikali 8 juta rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Langkah keempat, hitung persentase simpanan Ibu Heni. Total simpanan sama dengan 104 juta rupiah. Persentase simpanan Ibu Heni sama dengan 6 juta rupiah dibagi 104 juta rupiah kali dengan 100%. Atau dibulatkan menjadi 5,77%. Langkah kelima, hitung SHU dari jasa simpanan untuk Ibu Heni. SHU jasa simpanan sama dengan 5,77% dikali 8 juta. Sama dengan atau dibulatkan jadi 461.538 rupiah. Langkah terakhir, jumlahkan keduanya untuk mendapatkan total SHU Ibu Heni. Total SHU Ibu Heni sama dengan 200.000 rupiah tambah 461.538 rupiah sama dengan 661.538 rupiah. Dibulatkan menjadi 661.500 rupiah. Dengan demikian, SHU yang diterima Ibu Heni adalah 661.500. Jadi begitulah cara menghitung SHU dalam koperasi. Ingat, SHU dibagi berdasarkan kontribusi dalam usaha, koperasi, dan besarnya simpanan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada manajemen. Selanjutnya, kita lanjut pada manajemen. Apa sih itu manajemen? Jadi manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah usaha, manajemen sangat penting untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, dan ini semua dapat dijalankan dengan jujur, terbuka, kerjasama, inovasi, dan evaluasi. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, ada perencanaan atau membuat rencana untuk mencapai tujuan usaha. Selanjutnya, perorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota, dan pengarahan. Pengarahan itu memotivasi anggota untuk bekerja sama, dan pengawasan itu untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Kita telah mempelajari berbagai jenis badan usaha, seperti BUMN, BUMD, BUMS, koperasi, dan juga manajemen. Sebagai penutup dengan saya Irfa, mari kita simpulkan poin-poin penting yang telah kita bahas. Baik, pertama, BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, bertujuan untuk melayani kepentingan publik sekaligus mencari keuntungan. BUMN itu terdiri dari Perum yang sepenuhnya dimiliki negara untuk layanan publik, dan Persero yang mayoritas sahamnya dimiliki negara dengan tujuan utama memperoleh laba. Yang kedua, perbedaan utama antara Perum dan juga Persero terletak pada kepemilikan modal. Persero terletak pada kepemilikan modal
tujuan usahanya, dan juga bidang pelayanan, juga status pegawai. Ada BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah, berperan dalam pengembangan ekonomi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Dan BUMS. BUMS adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jenis BUMS mencakup usaha perseorangan, seperti firma, CV, dan PT. Selanjutnya, koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama oleh sekelompok orang. Anggotanya bisa siapa saja. Jenisnya terdapat koperasi sekolah, simpan pinjam, dan produksi. Dan yang terakhir ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi setiap badan usaha ini memainkan peran penting dalam membangun perekonomian nasional dan daerah. Semoga penjelasan ini membantu kalian semua untuk memahami peran dan fungsi masing-masing jenis badan usaha. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan sampai jumpa materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.